Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman petani porang, kembali lagi dengan Aksara Agro and Farm. Melalui video ini kita akan berbagi informasi tentang indikator tentang pembesaran umbi porang. Itu bisa kita ketahui tanpa kita itu melakukan pembongkaran batang porang, sehingga kita bisa mengetahui proses pembesaran umbi dari hal yang akan kita ceritakan melalui video ini. Nah, sebelumnya kita akan menginformasikan bahwa kita di siang hari ini menjelang sore membersihkan gulma seperti itu teman-teman. Nah, di arit itu nanti kita akan berikan ke kambing. Jadi seperti ini kita berikan ke kambing. Nah, ini bekas sisa-sisa yang akan kita berikan juga ke kambing. Nah, perlu diketahui bahwa porang di sini itu porang lahan uji coba yang sekarang musim kedua teman-teman. Musim pertama itu kita tanam dari bibit katak, terus kita tidak bongkar, tidak kita berikan pupuk dasar, tidak kita berikan pupuk susulan. Artinya ini benar-benar liar. Kalaupun bisa dibilang semi liar, itu hanya sebatas kita membuat gulutan, tapi itu pun juga tidak terlalu ideal. Nah, jadi porang yang di depan saya ini porang uji coba secara liar. Nah, perkembangannya di musim kedua ini tanpa dibongkar, musim pertama tanpa diberi pupuk dasar, musim kedua juga tidak diberikan pupuk susulan, artinya ditanam saja waktu dari katak sistem ponjo. Di ponjo itu kita buat lubang di tiap gulutan bedengan, lalu kita masukkan katak. Seperti itu saja. Nah, perkembangannya seperti ini teman-teman. Jadi ada kaitannya nanti dengan indikator apa sih yang bisa kita lihat dari tanaman porang yang berada kita lihat dari permukaan tanah, yang itu nanti bisa mengindikasikan optimal atau tidak pembesaran dari umbi-umbi yang berada di bedengan ini teman-teman. Jadi ini sebagai lahan uji coba ya teman-teman liar. Kalau teman-teman menanyakan bagus mana, liar atau perawatan, ya minimal tetap bagus yang diberikan pupuk dasar. Jauh sekali teman-teman perbedaannya. Bahkan bisa dibilang kalau persentase perbandingan yang tidak diberikan pupuk dasar dengan yang diberikan pupuk dasar itu pertumbuhannya hanya sebatas 40% dari yang diberikan pupuk dasar. Jadi yang ini kan juga kecil-kecil, padahal ini 2 musim. Dan katak di sini itu juga kita liarkan. Nah, hal apa teman-teman? Kembali ke topik judul ini, hal apa yang bisa kita tunjukkan ke teman-teman untuk mengetahui seberapa optimal atau kurang optimalkah pembesaran umbi yang di dalam tanah porang? Itu kita bisa lihat dari atas ini teman-teman. Yaitu dari katak. Nah, jadi pertama teman-teman itu bisa melihat dari pertumbuhan katak. Pertama dari teksturnya. Kalau di sini itu kan terlalu kering ini teman-teman, tidak membulat rata rapi seperti itu bulbilnya ini. Artinya ini tidak normal, tidak seperti katak yang mana ya? Nah, tidak seperti yang ini teman-teman. Nah, kalau ini kan kataknya halus, rata. Nah, seperti ini. Ini kan katak yang lebih bagus dibandingkan yang seperti ini. Ini kering. Yang kedua, setelah tadi tekstur dari kataknya, yang kedua itu ukuran kataknya, teman-teman. Nah, karena di awal tadi sudah saya ceritakan bahwa ini porang 2 musim, yang awalnya dari katak musim pertama, kemudian tidak dibongkar, dibiarkan. Nah, artinya ini dari bibit umbi mini. Kita pun juga tidak tahu, artinya yang kita hasilkan dari musim pertama secara liar itu berat berapa umbi mininya. Yang jelas, untuk musim kedua, dari bibit umbi mini dengan ukuran katak segini, itu sangat-sangat terlalu kerdil. Artinya, kecil sekali pembesaran umbi itu tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai dengan usia porang yang seharusnya, yang senormalnya. Nah, kenapa kami menceritakan dua kriteria dari katak
baik yang pertama tekstur, yang kedua itu baru ukuran kataknya. Karena kalau teman-teman itu hanya mengandalkan dari biasanya besaran, kita genggam besaran batang teman-teman, porangnya itu belum tentu mencerminkan teman-teman. Contoh ya teman-teman, yang ini lebih besar dibandingkan yang ini tadi, tetapi kualitas kataknya lebih bagus yang ini dibandingkan yang lebih besar ini tadi. Bahkan saya tunjukkan lagi satu lagi yang besar ini. Nah, ini juga besar, lebih besar ini teman-teman, genggaman batangnya, tetapi ini juga kering. Artinya ada sesuatu yang tidak normal dalam pembesaran umbi porang. Nah, mungkin kalau petani-petani senior, ya minimal petani senior itu yang sudah mengalami perawatan porang minimal 2 musim itu tahu bahwa jika kita menanam umbi porang, kita dari bibit umbi mini pun, itu kalau kita tidak usah ditanam ceblokkan di tanah pun, dia tetap bisa akan tumbuh tunas yang besar ini sampai keluar kuncup, kemudian kuncup itu mekar daun tanpa ditanam. Nah, kenapa ya? Karena dia sudah mendapatkan asupan nutrisi dari umbi mini yang merupakan bibit awal. Nah, pada saat selesai dia itu mekar daun, terus kemudian dia akan proses membentuk umbi yang baru bersamaan dengan membentuk calon katak. Artinya dia membutuhkan asupan nutrisi yang lebih karena yaitu murni dari nutrisi yang di dalam media tanam, teman-teman. Nah, kalau nutrisi di lahan itu nggak bagus, artinya pada saat fase generatif atau awal pembesaran umbi yang di dalam tanah maupun yang untuk kataknya, kalau tidak diberikan pupuk dasar, itu juga akhirnya nutrisinya sudah habis, tidak ada nutrisi tambahan, teman-teman. Tetapi makanya di sini kami sampaikan ke teman-teman, perlunya pupuk dasar kami ulangi lagi seperti itu. Karena ya itu teman-teman, pada saat nanti di fase generatif atau biasanya kalau di Jawa itu di bulan Februari ya, kalau nanamnya di Oktober November, itu porang itu sangat membutuhkan sekali asupan tambahan, yaitu dari pupuk dasar. Karena di saat pertumbuhan vegetatif tadi, dari pertumbuhan batang, kemudian kuncup, mekar kuncup, sampai daun mekar seperti ini, dia sudah bisa dari umbi mini. Nah, makanya kalau misalkan umbi kataknya seperti ini, pasti ada tidak beres yang di dalam tanah untuk umbi barunya. Karena kalau yang umbi lama kan sudah habis nutrisinya, sudah kempes umbi lamanya untuk menumbuhkan ini. Nah, yang tidak normal itu nanti biasa jadi malah umbi di musim kedua itu ukurannya lebih kecil dibandingkan umbi yang dihasilkan dari musim pertama dari katak. Ya, itu secara teorinya teori dan praktiknya seperti itu, bahwa pada masa generatif dia itu pasti butuh asupan tambahan. Nah, kalau di tanah itu tidak ada pupuk dasar ya, karena di sini pentingnya pupuk dasar itu untuk asupan tambahan pada saat pertumbuhan generatif, teman-teman. Nah, bahkan yang kecil ini pun ini juga mulai bentuknya kurang bagus ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi itu teman-teman cerita dari kami. Saya tunjukkan lagi yang ke sana sekali lagi, teman-teman. Ini semuanya kita coba waktu itu 10 kilo katak. Nah, ini juga kecil, teman-teman. Nah, tapi ini sudah mulai tumbuh bulbil yang kecil. Ini bibit umbi kemarin, berarti dari umbi mini kalau yang musim kemarin. Nah, 2 musim sebelumnya kita kasih dari katak. Nah, jadi semoga cerita ini itu teman-teman bisa melakukan monitoring atau pengamatan perkembangan seperti apa umbi porang teman-teman, pembesarannya apakah optimal ataukah ada sesuatu hal yang tidak normal, itu bisa diketahui dari
tidak langsung batangnya teman-teman, tapi dari tekstur katak dan ukuran kataknya teman-teman. Kalau batangnya sih belum tentu teman-teman. Kalau batang besar terus saat ini terus kita cabut batangnya juga umbinya juga besar, belum tentu. Karena justru batang besar itu karena dia itu tumbuh makan dari umbi yang sebelumnya, yang bibit sebelumnya itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa memanfaatkan dari video ini untuk melakukan monitoring pengamatan di kebun porang teman-teman. Dan ini kami sampaikan lagi bahwa ini sebagai uji coba kami melakukan penanaman katak secara liar, murni liar, tanpa pupuk dasar ya, tanpa pupuk dasar. Terus pembersihan gulmanya juga tidak terlalu rajin dan tidak ada pupuk susulan sama sekali. Nah, mungkin itu teman-teman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.